mitigasi banjir sudah disiapkan. Ini pemerintah menyiapkan modifikasi cuaca dilakukan secara gotong royong oleh BNPB, BMKG, juga pemerintah daerah. Jadi secara bersinergi didukung oleh TNI, kemudian juga oleh Kementerian Perhubungan. Nah, bahkan sudah dimulai sejak tanggal 5 Maret setelah banjir Jabodetabek sampai hari ini masih berlangsung, disiapkan paling tidak sampai 10 hari kedua bulan Maret. Nah, nanti untuk saat arus mudik tanggal 21 hingga 31 itu akan kami evaluasi lebih dahulu karena tren cuacanya semakin membaik meskipun masih ada potensi cuaca ekstrim dalam durasi singkat, dan bulan April itu semakin kondusif, namun mendadak bisa muncul badai tropis atau siklon tropis. Itu pun masih dapat dideteksi kurang lebih 5 hingga 6 hari sebelumnya, sehingga akan dilakukan mitigasi. Terima kasih. Bu, untuk anggaran modifikasinya aman, Bu? Insya Allah. Bu, ada daerah Kapolri sudah ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Terima kasih. Rapat kali ini memang sebagaimana perintah Bapak Presiden untuk memastikan negara hadir di masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar, kemudian dengan aman dan nyaman. Dan yang kedua, sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga rapid response atau tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan, bencana, dan lain sebagainya. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Intinya atau kesimpulan rapat bahwa seluruh kementerian lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun juga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak Kapolri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Hari ini kita laksanakan rapat lintas sektoral dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam dan Menko PMK untuk memastikan agar seluruh persiapan pemerintah yang dalam hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden untuk memastikan agar seluruh rangkaian menghadapi kegiatan mudik, baik mulai dari bulan puasa Ramadan terkait dengan masalah kesiapan ketahanan pangan sampai dengan bagaimana kita melaksanakan pengamanan dan pelayanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik di tahun 2025. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama Sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu kita melaksanakan rencana kegiatan operasi ketupat yang dibagi
menjadi 2 versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari, dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain. Kemudian terkait dengan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat, antara lain WFA, Work from Anywhere, kemudian pemberian diskon terhadap tiket tol, dan juga diskon terhadap alat angkut. Ini dimaksud agar masyarakat bisa kembali lebih cepat sehingga puncak arus mudik itu juga bisa dilewati, demikian juga pada saat arus balik. Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar. Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, kontraflow, sampai dengan one way, yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan visi rasio atau penghitungan yang dilaksanakan di tol Japek untuk mengetahui kapan rekayasa tersebut harus kita laksanakan. Kemudian karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan mengganggu jalur. Oleh karena itu juga kesiapan tim respon cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.